Pak Ketua, terima kasih. Mas Huda, Mbak Agustin, Pak Fikri, dan teman-teman anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Mendikbud dan seluruh jajaran, saya senang pagi ini melihat Mas Menteri warna kulitnya tambah gelap. Sudah menyaingi lebih gelap daripada Pak Sekjen. Yang pasti Pak Iwan kurang gelap. Ini membawa optimisme. Kenapa? Saya senang karena memang ini bukti bahwa menteri kita ini menteri lapangan. Menteri turun ke bawah, menteri belusukan. Dari tadi ketemu di holding room dan sampai tadi ketika ngomong soal kondisi lapangan, ngomong soal Palu, Bali, NTT, intonasi suaranya beda, Pak. Ya, kayak ada marwahnya gitu. Ya, jadi betul-betul ngecek apa yang saya bikin sejak dilantik sama apa yang saya lihat itu kelihatan ada jurang atau tidak. Sehingga ketika pulang sampai ke Senayan, memberikan arahan kepada dirjennya dan direkturnya itu ada gregetnya. Saya sudah lihat langsung. Beda, Pak. Kita udah rapat berkali-kali, Mas Menteri, ini feel-nya. Kalau anak Jakarta Selatan bilang feel-nya beda. Jadi saya apresiasi apa yang Mas Menteri telah lakukan. Saya ingat 2 bulan yang lalu kita juga pernah ngobrol tentang terkait turun ke lapangan. Dan ternyata sudah dijalankan dan moga-moga setelah ini Mas Menteri juga terus turun ke lapangan dan biarkan eselon 1 saja yang ngurus di Jakarta. Mas Menterinya ada di seluruh Indonesia keliling, ya muter-muter dimanapun. Tetap bisa dihubungi pakai Zoom, gitu kira-kira. Siap Ibu? Mampir ke Jakarta Timur juga? Iya pasti. Bu Anita temenin saya Pak, waktu di NTT. Oh, siap. Iya, dari Komisi 10. Jadi harapannya semakin banyak Komisi 10 yang menemani kami Pak. Baik, yaitu pengantar Mas Menteri dari satu perubahan yang saya lihat dan juga satu terobosan di lapangan. Tentunya having said that, ya, dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, saya juga mengapresiasi bagaimana jajaran Kemendikbud, terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Mas Menteri langsung berkomunikasi dengan jajaran perguruan tinggi, mahasiswa untuk menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Memang tidak mudah karena generasi muda yang kita lihat banyak turun ke jalan, memprotes dan mempertanyakan efektivitas manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi saya mohon agar Mas Menteri dan seluruh jajaran tiada henti untuk terus mengkomunikasikan dan bersosialisasi. Meskipun tadi Mas Ketua Komisi menyampaikan tentang adanya di MK, ya, adanya apa namanya, judicial review. Nah, dalam konteks ini tentunya saya ingin minta pendalaman dari Ibu Irjen terkait dengan pasal 65 yang tadi disampaikan. Mungkin nanti bisa dijelaskan kepada kita terkait dengan tidak mengubah prinsip nirlaba, itu betul yang disampaikan dengan Mas Menteri. Tapi lalu kemudian pada pelaksanaan di lapangan, peraturan turunannya, itu apa yang akan membantu di kalau kita bicara dengan terkait sektor luar yang beri banyak nih, Bu Irjen sudah banyak menurut saya juga dan sampai di lapangan nanti seperti apa, sehingga kita punya gambaran bersama. Kemarin di masa reses banyak sekali anggota DPR, khususnya dari kami fraksi PDI Perjuangan, yang memang diundang oleh kampus-kampus untuk menjelaskan ini, ya, bahkan ikut ke tengah-tengah aksi demonstrasi untuk menjelaskan ini, ya. Kita mengharapkan memang ini tuntas penjelasannya. Yang kedua terkait dengan peta jalan pendidikan. Saya senang ada satu langkah antara yang tadi Mas Menteri sampaikan terkait dengan peraturan presiden. Tapi kita tahu bahwa Perpres ini memang di bawahnya undang-undang, Mas Menteri.
Jadi kalau kita bicara tentang peta jalan, kita bicara tentang 2035, 100 tahun Indonesia merdeka, ada satu hal yang perlu Mas Menteri dan jajaran untuk melakukan percepatan, yakni percepatan pembuatan rancangan undang-undang dan naskah akademiknya. Karena itu adalah inisiatif dari pemerintah, ya, revisi Undang-Undang Sisiknas. Nah, jadi dalam konteks ini bola sebenarnya ada di tangannya Kemendikbud, di tangannya Kemenkumham. Kami yang kebetulan juga ada di Badan Legislasi, di sini juga ada Pak Ferdi, ada Pak Zainuddin yang juga di Badan Legislasi di Balik. Memang dalam konteks Undang-Undang Sisiknas bolanya itu memang ada di pemerintah. Jadi saya mendukung kalau nanti misalnya ada percepatan dalam konteks naskah akademiknya dan juga rancangan undang-undangnya, sehingga Perpres itu tidak terlalu lama, langsung ada yang menaunginya juga. Kita di Komisi 10 ada panja peta jalan pendidikan, tentunya nanti akan kita sinkronkan Mas Menteri sebagai satu masukan yang komprehensif terhadap peta jalan pendidikan yang akan kita inikan bersama. Yang ketiga terkait dengan asesmen nasional. Saya ingin mengingatkan bahwa banyak sekali hal-hal baru yang ditelurkan oleh Mas Menteri dan Kemendikbud ini menimbulkan miskomunikasi. Kalau bahasa persnya itu kegaduhan. Ya, gaduh itu negatif gitu ya, tapi jadi heboh. Heboh karena apa? Heboh karena mungkin strategi komunikasi kita dalam menyampaikan satu gagasan yang original dan punya nilai terobosan itu memang kurang sistemik. Ya, belum muncul aja sudah dibocorin dan tidak ada antisipasinya. Nah, asesmen nasional juga sama. Saya senang tadi Mas Menteri bicara langsung menggunakan rumah rakyat ini, bicara langsung kepada masyarakat, kepada ibu-ibu. Tadi beberapa menit yang lalu Mas Menteri saya lihat ngomongnya ke ibu-ibu, kepada anak didik, ya, kepada stakeholder yang lainnya. Karena Mas Menteri betul-betul merasa bahwa ini adalah rumah rakyat, disinilah tempatnya untuk berkomunikasi. Tapi selanjutnya, untuk mengurangi kegaduhan ini, kehebohan dan lain sebagainya, setelah kita mengucapkan syukur, alhamdulillah dan puji syukur atas UN yang tidak ada, saya rasa sudah tidak perlu lagi ada kehebohan dan kegaduhan terkait dengan asesmen nasional ini. Jadi saya minta turunannya Mas Menteri dalam konteks kita berkomunikasi dengan guru, dan juga dengan anak murid dan orang tua murid itu dilakukan secara sistematis. Yang Mas Menteri udah lakukan benar, turun ke lapangan akan menjelaskan terkait itu, tapi back office-nya di kementerian harus bisa menggunakan semua platform. Ya, sehingga orang pihak-pihak yang ingin menggeser ini menjadi satu miskomunikasi itu langsung ke gap, tidak bisa melakukan banyak hal. Ini kita harus fokus Mas Menteri karena asesmen nasional ini adalah angin segar. Ya, karakter ini adalah angin segar gitu ya. Lalu kan kita memberikan penilaian terhadap anak didiknya kepada pendidiknya dan instansinya. Itu saya paham. Tapi belum tentu orang yang di lapangan itu paham. Berikutnya yang terakhir terkait dengan kuota internet. Ini Pak Sekjen, saya mohon nanti dilengkapi Pak Sekjen. Saya apresiasi terhadap data yang sudah diberikan. Cuman ketika Pak Sekjen tadi paparan terkait 35,5 juta siswa didik dan 29 juta siswa, 1,9 guru, 3,8 mahasiswa dan 166 dosen, 66.000 dosen, itu dari berapa Pak? Kalau nggak salah dulu bulan Juni kita pernah ada raker di sini, survei dari Pak Toto dan Kemendikbud itu mengatakan 60 juta ya. Seluruhnya siswa didik atau udah semuanya? Saya lupa waktu itu datanya. Nah, apakah 35 juta ini dari 60 juta? Berarti baru setengahnya. Dan kapan target ini akan achieve gitu ya? Saya dengan modalitas yang Pak Menteri sampaikan di Dapil selama 1 bulan terakhir ini agak gagah ngomongnya. Ketika ibu-ibu saya tanya, Bu udah terima belum kuotanya? Belum Pak. Nah, karena ibu belum ngomong sama sekolahnya. Betul? Betul Pak, saya belum ngomong sama sekolah. Nah, sekolahnya juga saya bisa tegur karena tidak komunikasi dengan orang tua muridnya. Nah, itu menurut saya adalah satu komunikasi yang bagus antara Komisi 10 dan Kemendikbud. Tapi Pak Sekjen saya titip kalau boleh dilengkapi datanya terkait 35 juta ini dari berapa banyak, sehingga kami tahu masih kurang berapa dan targetnya sampai bulan apa supaya terpenuhi semuanya. Saya rasa itu Pak Ketua.
Yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.